Halo, selamat pagi teman-teman mahasiswa yang disayangi Tuhan dan disayangi temannya. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga keluarga Anda juga baik, juga sehat ya keadaannya. Hari ini kita bertemu lagi dalam kuliah. Tema yang saya ambil adalah peran spiritualitas terhadap ekonomi. Ini sebenarnya menarik karena berdasarkan penelitian rekan baik saya Romo Saptoko di masa lalu yang kemudian saya ambil dan itu menarik temanya. Kenapa? Karena penelitian Romo Saptoko ini antitesis dari Karl Marx itu. Karl Marx seorang tokoh, kita tahu seorang tokoh Marxisme, ya, dia pendiri Marxisme, mengatakan bahwa agama, spiritualitas itu hanya membuat pemiskinan, gitu kan. Orang yang beragama itu malas bekerja. Kenapa? Karena kalau ada krisis, dia larinya ke tempat ibadah. Kalau ada krisis kemanusiaan, ada krisis ekonomi, dia tidak akan bekerja, dia tidak akan bekerja keras untuk mencari nafkah. Tapi kenapa? Mereka itu orang beragama larinya ke gereja, ke masjid untuk sembahyang. Mereka bersembunyi dari kenyataan. Itu teori dari Marx ya. Jadi Marx. Ini penelitian ini mengatakan hal yang sama sekali berbeda, antitesis ya dari Karl Marx ini. Penelitian kami, saya membantu Romo Saptoko, tapi utamanya adalah Romo Saptoko mengatakan bahwa enggak, agama dan spiritualitas itu justru menumbuhkan ekonomi. Agama dan spiritualitas itu membantu krisis ekonomi supaya pulih. Nah, bagaimana bisa begitu? Nah, ini kan menarik. Mari kita lanjut. Jadi dasar teori dari penelitian Romo Saptoko ini adalah teori dari Laszlo Zolnay. Laszlo Zolnay mengatakan apapun agamanya, orang itu mempunyai spiritualitas yang kedalaman levelnya berbeda. Nah, jadi Laszlo Zolnay ini membagi spiritualitas manusia dalam 4 level. Level 0, level 1, level 2, level 3. Jadi ada 4 level, dimulai dari level 0, level 1, lalu 2, lalu 3. Level 0 itu gimana Pak? Level 0 itu orang yang spiritualitasnya itu ikut-ikutan. Jadi tidak mendalam. Jadi kalau misalnya doa ya dia membuat doa sebagai mantra saja. Ikut orang tuanya, ikut temannya, tanpa didalami makna. Ini level 0. Kalau level 1 Pak, level 1 itu lebih meningkat sedikit. Jadi dia doa, tahu sedikit maknanya, ya sedikit percaya akan Tuhan gitu ya. Kalau level 0 tidak peduli, dia doa hanya sebagai sarana apa ya, dia bersama hangout dengan teman-temannya yang punya agama gitu. Jadi agamanya di KTP saja gitu ya. Level 1 meningkat ya, dia sedikit percaya, tetapi dominannya tentu saja cuek ya akan Tuhan, yang penting saya berdoa saja. Level 2 ini sudah mulai percaya dengan mendalam. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia melakukan ritual dengan sungguh-sungguh dalam tradisi agamanya masing-masing. Dia sudah mulai mencoba mendekatkan diri pada Tuhan. Tetapi kita bisa katakan fokusnya masih 50% gitu ya. Untuk berdoa pada Tuhan, untuk mendalami, menghadirkan Tuhan itu 50%. Kalau level 3, nah ini sudah 100%. Dia istilahnya neges ngecap sabdo dalam. Jadi hidup saya hanya untuk Tuhan saja. Ini level 3. Apapun yang terjadi dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, biarlah Tuhan yang bekerja. Itulah istilahnya. Biarlah bahkan orang level 3 ini bisa mempunyai prinsip, biarlah aku makin kecil, yang penting Tuhan makin besar dalam hidup saya, dalam hidup sama. Itu kan level dalam, spiritual mendalam. Baik, jadi dasar teorinya adalah Laszlo Zolnay ya, spiritualitas Laszlo Zolnay. Laszlo Zolnay ini menemukan teori spiritualitas itu karena begini,
ya bisa dikatakan dia menolak teori Marxis karena Marx tidak mengalami orang kaya. Marx tidak tahu bahwa kalau orang punya uang banyak itu bisa terjebak dalam godaan keserakahan. Dia ingin lebih. Kalau Marx kan kita tahu Marx panjang hidupnya miskin dan dia paham dengan segala hormat pada Marx, dia paham bahwa uang itu sumber kebahagiaan, kesejahteraan gitu ya. Tapi yang Marx tidak sampai adalah bahwa kalau terlalu banyak uang dan kalau orangnya tidak punya spiritualitas yang mendalam seperti yang ditemukan oleh Zolnay, orang malah bisa merusak gitu. Orang bisa menggunakan uang untuk misalnya merusak alam dengan industri yang di mana-mana. Orang bisa dan limbahnya tidak diolah dengan baik. Itu kan merusak, jadi polusi. Kalau uang terlalu banyak dan orang tidak siap, dia bisa berfoya-foya, lalu merusak keluarganya, merusak mental anaknya dan seterusnya. Nah, Marx tidak sampai pada tahap ini. Banyak orang kaya yang tidak siap mempunyai uang banyak itu, lalu malah merusak di mana-mana. Nah, Zolnay mengatakan, maka sebenarnya salahnya bukan di uang, salahnya di spiritualitas orang tersebut gitu. Coba kalau misalnya orang-orang kaya itu mempunyai level spiritualitas level 3, menggunakan uang, kekayaannya untuk semata-mata kehadiran Tuhan. Itu kan indah sekali, tapi ternyata banyak orang kaya yang level spiritualitasnya menurut Zolnay itu level 0 atau bahkan minus 1, minus 2 gitu. Tidak punya spiritualitas, yang mereka punya hanya ini uang-uangku, semauku aku mau menggunakan uang ini, sebebas-bebasku aku mau menggunakan uang ini tanpa memperhatikan dampak sosial, tanpa memperhatikan dampak destruktif. Sampai sini cukup jelas ya. Jadi menurut pustakanya dari Zolnay percaya bahwa ekonomi bisa pulih jika orang mempunyai spiritualitas yang mendalam. Ini antitesis dari Karl Marx yang mengatakan spiritualitas itu hanya buang-buang waktu saja gitu. Orang kalau mau bahagia harus kerja keras, kira-kira demikian. Oke? Baik, kemudian tujuan utama dari presentasi ini adalah memahami proses relasi tema peran spiritualitas terhadap ekonomi. Jadi penelitian Romo Saptoko terhadap interaksi-interaksi antara tema spiritualitas dan ekonomi mempunyai satu arah. Jadi yang membuat ekonomi krisis dan tidak pulih itu orang terjebak pada stres ya. Orang terjebak pada stres tanpa mampu memulihkan. Nah ini jadi masalah. Orang boleh saja jatuh, tapi kalau orang jatuh itu tidak stres, dia punya kemampuan untuk bangkit kembali, maka ekonomi akan pulih gitu. Kan orang jatuh bisa jadi biasa kan. Yang tidak biasa adalah orang jatuh dan stres lalu tidak bisa bangkit kembali. Terjadilah krisis ekonomi. Oleh karena itu, pada akhirnya spiritualitas Zolnay mau mengatakan bahwa kunci dari pemulihan ekonomi adalah kestabilan emosi manusia yang dibantu dengan spiritualitas yang dia punya gitu ya. Nah ini adalah bagian yang menunjukkan bahwa ada permasalahan dan jawaban ya dari krisis ekonomi. Satu, misalnya pertanyaan, apakah betul spiritualitas melalui doa ini ya mampu menjadi coping stress yang menjadi solusi krisis ekonomi bagi orang-orang yang stres dan mengalami kesulitan dalam mencari nafkah? Maka ada beberapa asumsi ya berdasarkan teori Zolnay. Apakah satu, spiritualitas level 0, orang yang doanya hanya mantra saja itu tidak menjadi solusi bagi krisis ekonomi, malah dia stres, makin stres ya karena doanya hanya mantra saja. Atau doa level 1, spiritualitas level 1 juga malah menjadi penyebab stres, menjadi penyebab bertambahnya krisis ekonomi. Atau doa level 2 menjadi coping stress, menjadi solusi stres dan menjadi pemulihan ekonomi. Atau yang nomor 4, spiritualitas atau doa level 3 menjadi coping stress, menjadi solusi ekonomi. Lalu kemudian jawabannya ya, jawabannya
ternyata level 0, 1, 2, dan 3 itu bisa saja menjadi coping stress menurut penelitian. Karena orang yang ditanya percaya ya kita nggak tahu mas rezeki dari mana gitu kan, yang penting kita berusaha saja. Bisa jadi kita berdoanya sembarangan level 0, tapi kan ada orang yang mendoakan kita gitu. Dan itu kita tidak tahu, bisa jadi itu membantu kita juga. Nah demikian ya. Kemudian ternyata selain doa individu, itu juga ada doa orang lain ya. Ada kelompok doa yang kohesif, itu bisa menjadi coping stress. Jadi penelitian kami mengatakan bahwa spiritualitas itu tidak hanya dialami satu orang saja, tapi juga banyak orang. Dan ketika banyak orang ini berdoa, itu ada semacam pengaruh ya, kepada orang yang mengalami krisis, entah krisis ekonomi terutama karena dia sakit, karena dia macam-macam hal, karena dia putus asa. Dan ternyata dukungan dari kelompok doa yang kohesif ini bisa membuat pemulihan ekonomi. Oke, jadi itu jawabannya ya. Apakah doa mampu menjadi coping stress? Ternyata dari hasil penelitian mengatakan mampu, baik secara individual maupun kelompok. Bagaimana itu berhasil ya doa menjadi coping stress, spiritualitas menjadi coping stress? Tergantung kohesivitas. Kalau kelompok doanya itu kohesif, kompak ya, maka pemulihan ekonomi kemungkinan besar akan berhasil. Tapi apabila tidak kohesif ya, kelompok doanya setengah-setengah ya, kemungkinan berhasilnya menurun. Oke, kemudian nah ini adalah penjelasan teori ya mengenai doa dengan spiritualitas level 0 tadi. Sangat rasional, pasif, menekankan kepatuhan dogma, pertanyaan minimal. Doa dengan spiritualitas level 1 itu selalu belajar, jadi berdoa dan berdoa belum konsisten tapi tetap berdoa. Doa dengan spiritualitas level 2 itu sudah transpersonal, melebihi kemanusiaan. Artinya dia berdoa untuk kebesaran Tuhan, bukan hanya untuk permintaan manusia saja. Doa dengan spiritualitas level 3 sudah transpersonal juga, ada kesatuan harmonis dengan semesta, jadi dia tidak mementingkan diri sendiri. Pasti kebahagiaan adalah kebahagiaan yang sifatnya harmonis dengan alam, dengan sesama, dan seterusnya ya. Baik, nah ini adalah daftar pustaka yang kemudian menegaskan beberapa tesis atau pernyataan dalam penelitian. Ini adalah profil subjek penelitian yang kami teliti ya. Ada dari Ambarawa, Semarang, ya dari Ambarawa dan Semarang, dari suku Jawa dan suku Cina. Mereka sudah dewasa semua. Lalu kami tanya ada laki-laki dan ada perempuan. Ini adalah stres yang dialami oleh para subjek yang kami tanya secara mendalam. Ternyata ada yang stres karena ini ya teman-teman, mungkin belajar agamanya terlalu berat ini ya, stresor religius. Jadi ketika dia mungkin lagi stres, diminta berdoa dan doanya dia tidak paham, dia malah tambah stres. Atau dia berdoa dan doa tidak dikabulkan, dia juga mengalami stres. Ada yang stres karena sakit ya, kalau dia sakit tentu saja tidak bisa kerja kan. Ini ada yang ginjal bocor, ada yang kanker, berat juga ya. Ada yang stres karena penolakan ya. Ada yang ditinggal istrinya, jadi maka ini stres kelas berat ya. Kalau dia stres kelas berat, depresi, bisa ditinggal istri. Bayangkan saja istrinya bersama dengan orang lain waktu itu, dia harus merawat anaknya kan. Maka kita bisa bayangkan bagaimana dia bekerja, itu kan pasti stres. Apalagi jika wira swasta. Akan tetapi dalam proses perjalanan waktu ternyata mereka ada pengolahan diri melalui spiritualitas yang mereka yakini. Maka ada tahap-tahapnya. Memang pertama-tama mereka berdoa biasa ya, spiritualitasnya level 0. Lalu meningkat menjadi level 1. Ada bimbingan rohani dan refleksi pribadi. Oh ternyata
saya harus menaikkan spiritualitas saya dan tetap hidup dengan baik dan tidak menyerah. Lalu semakin meningkat dan mereka punya konsistensi doa pada akhirnya. Doa ini tidak hanya dijalankan sehari dua hari teman-teman, mereka bertahun-tahun sejak krisis itu, bertahun-tahun kemudian mereka selalu berdoa bersama, bersendiri maupun dengan kelompok doa. Akhirnya ketekunan dan kohesivitas kelompok doa ini yang mereka jalani bersama itu membuat mereka semakin semangat dalam hidup. Mereka tahu bahwa hidup hanya sementara, dan bukankah ini terbaik cara saya menyerahkan diri pada Tuhan? Sebelum kematian menjemput, baiklah saya berusaha sekuat-kuatnya untuk hidup dengan baik, hidup selurus dengan jalan yang digariskan Tuhan. Arah seperti inilah yang membuat pemulihan ekonomi meningkat, ya, masing-masing mereka. Tentu saja levelnya berbeda. Tetapi, kalaupun ada sesuatu yang menggoncang ekonomi mereka, mereka tidak putus asa karena ya ekonomi hanya bagian dari hidup gitu ya. Yang penting adalah saya menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Itu yang menjadi prinsip mereka ya. Oke, ini adalah hasil penelitian yang ketiga, kelompok doa dan doa pribadi. Emotional focus coping-nya, mereka mengatakan bahwa doa itu bikin hidup teratur ya. Kalau kelompok itu ada kelompok doa juga membantu mereka kalau ada masalah, dan juga termasuk masalah ekonomi. Kadang ada yang membantu memberi pinjaman misalnya, atau membantu memberi semangat misalnya. Itu kan juga bisa kan, atau misalnya dia jualan, kelompok doanya membeli, jadi ada aliran uang yang masuk dan keluar. Dan juga doa itu atau spiritualitas membuat pribadi ini menjadi lebih tenang, jernih dalam mencari solusi. Dan kita tahu keputusan-keputusan jernih itu ngefek teman. Keputusan-keputusan yang emosional itu juga ngefek, destruktif. Keputusan-keputusan yang jernih itu sangat ngefek. Lalu kesimpulannya, ternyata kalau ada kelompok doa, mereka merekomendasikan jangan terlalu banyak, nanti tidak kohesif, tidak kompak. Yang ini aja, yang saling kenal, yang saling memahami satu sama lain. Karena semakin banyak anggota kelompok bisa semakin dangkal kohesivitas. Semakin sedikit anggota kelompok, semakin dalam kohesivitas. Kemudian pengolahan konflik juga berbanding lurus dengan grafik spiritualitas. Semakin Anda level 0, itu stresnya tidak tidak terobati gitu ya. Biasa-biasa saja. Tapi spiritualitasnya semakin tinggi, maka pengolahan stresnya semakin baik, keputusannya semakin cerdas. Oke teman-teman, itu adalah kesimpulan dari penelitian Romo Saptoko yang saya presentasikan. Dari sini semoga Anda paham bahwa ternyata menurut teori Rasul Zulnai yang diteliti oleh Romo Saptoko dan saya bantu, itu spiritualitas berpengaruh ya terhadap pemulihan ekonomi. Kenapa? Karena spiritualitas yang mendalam, spiritualitas yang levelnya semakin naik, itu akan membantu manusia hidup dengan jernih, mencari solusi dengan matang gitu ya, sebelum mereka melangkah lebih jauh. Dan mereka tidak gampang dipengaruhi oleh stres karena krisis ekonomi. Oke, demikian presentasi dari saya. Tugas mahasiswa, apa tugas mahasiswa adalah silakan mahasiswa merangkum artikel yang saya berikan kepada Anda, kemudian memberi presentasi dalam bentuk video reaction. Good luck untuk hari ini. Salam sehat, salam bahagia.